Salam, selamat pagi. Mari kita sama-sama mengikuti ibadah Paskah pada pagi hari ini. Kasih Allah sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Salam, selamat pagi. Dan kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini, Jumat Agung ini, kita boleh beribadah mendengarkan firman Allah. Kita melihat betapa pengorbanan Yesus di kayu salib demi untuk menyelamatkan kita semua. Itu sebabnya mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu dan kami siap untuk mendengarkannya. Saudara-saudara yang kasih, kita membaca pada firman Allah terdapat dalam Yesaya pasal 53 ayat kedua sampai dengan ayat kelima. Berkata demikian bunyi firman Allah. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara kasih Tuhan, hari ini hari yang berbahagia bagi kita. Kita sama-sama mendengarkan firman Allah dalam pembacaan tadi. Betapa kesengsaraan pengorbanan yang dialami oleh Yesus melebihi pengorbanan
apapun yang ada dalam dunia ini. Dia telah mau menderita sengsara, ditikam, dihina, dicambuk, bahkan dicerca, tetapi ia tetap taat sampai kepada akhir demi untuk menyelamatkan kita, demi untuk menggantikan kita. Sesungguhnya dialah yang kita nanti-nantikan itu sebagai juru selamat kita, yang menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa kita. Saudara yang kasih, pada Jumat Agung ini sesungguhnya kitalah yang disalibkan oleh pelanggaran dan dosa kita. Tetapi oleh karena kasih-Nya, Ia telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ia mau dicambuk, Ia mau diludahi, Ia mau ditinju, Ia mau diracam demi untuk menyelamatkan kita. Bahkan Ia mau dipakukan pada kayu salib. Sesungguhnya kalau kita menyimak dengan pengorbanan Yesus ini, kita yang seharusnya disalibkan oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi hari ini kita melihat betapa Yesus dalam pengorbanan yang besar itu, Dia telah mengorbankan hidupnya dan mau disalibkan. Bahkan Ia pada kesempatan akhir dalam kehidupannya, Ia masih mau menyelamatkan bukan hanya kita, tetapi penjahat yang bersama-sama Dia di sampingnya, yaitu hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Inilah janji Tuhan itu, janji yang setia sampai kepada akhirnya. Dia taat dan setia sampai kepada akhirnya. Itu sebabnya bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita serahkan, yaitu hidup kita hari ini. Kita mengingat hari ini adalah hari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tiada korban yang lebih besar daripada apa yang dialami oleh Yesus. Tiada penderitaan yang lebih besar di atas dunia ini yang pernah dialami oleh manusia selain Yesus sudah mengalami penderitaan itu demi untuk menyelamatkan saya dan saudara. Itu sebabnya hari ini setelah kita mendengar firman Allah ini, kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia menoleh kepada ibunya, dia menoleh kepada murid-muridnya, dia melihat kepada orang-orang yang mengikuti dia sejak dia mulai memberitakan kebenaran firman Allah. Tak kala ia menderita, tak kala ia disalib, ia berkata, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah yang menjadi contoh dan teladan bagi kita umat Tuhan, bisa mengampuni dalam keadaan apapun yang kita alami, namun kita tetap bisa mengampuni sesama kita. Yang kedua, kita melihat begitu penderitaannya, mulai dari Taman Getsemani. Ia berkata, Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Kekasih dalam nama Tuhan, ia menderita, ia menjerit, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Begitulah jeritannya. Ia tahu betapa pedihnya, betapa sakitnya, betapa ia mengorbankan perasaan dan dirinya sendiri untuk disiksa, dipaku dan disalibkan demi untuk keselamatan dan menyelamatkan manusia semua. Kekasih dalam nama Tuhan, di dalam perjalanannya Yesus adalah manusia 100% yang mengalami sama dengan kita manusia, dan Dia juga Allah yang sempurna itu. Tetapi kita melihat di dalam pembacaan tadi, oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena pelanggaran kita, sesungguhnya saudara dan saya harus disalibkan oleh dosa kita sendiri. Tetapi Ia mau tampil ke depan untuk membebaskan kita daripada dosa, sehingga Ia memikul salib dan Ia mau dipakukan pada kayu salib itu. Firman Allah berkata, segala dosa kita sudah dipakukan pada kayu salib, yaitu pada saat Yesus disalibkan itu. Kekasih dalam nama Tuhan, hari ini adalah yang berbahagia, dan kita melihat betapa kasih Allah itu ternyata bukti dalam kehidupan kita. Dan mari untuk itu saudara, di dalam Jumat Agung ini, walaupun kita hanya mendengar melalui YouTube, tetapi saudara-saudara yang kasih, firman Allah tidak pernah berubah. Renungkan firman Allah ini, Ia akan membuat kita semakin menyerahkan diri kita kepada Tuhan, terlebih pada saat kondisi dunia seperti ini. Dan kita percaya hanya Yesuslah yang menjadi penolong,
pembebas yang menyertai kita. Firman Tuhan menjanjikan bagi kita, Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Kekasih dalam nama Tuhan, bukti Allah menyertai kita sangat banyak. Kita melihat Daniel dimasukkan dalam gua singa, di dalam perapian yang paling panas, tetapi dia diselamatkan oleh Tuhan. Firman Allah berkata, dalam air engkau tidak dihanyutkan, dalam api engkau tidak hangus. Begitulah bukti penyertaan Tuhan bagi saya dan saudara hari ini. Inilah Jumat Agung ini kita melihat kesengsaraan Tuhan yang begitu menyedihkan, mengerikan. Tetapi kita memuji Tuhan, kita diselamatkan oleh kasih dan anugerahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini kita akhiri ibadah kita, dan kita mau berdoa kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kita. Bapa dalam surga, kami memuji Engkau, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah mendengar firman Allah. Kami yakin pengorbananmu yang tidak tertandingi itu Tuhan. Engkau mengatakan sudah selesai. Sudah selesai Engkau membebaskan kami. Sudah selesai Engkau menyelamatkan kami. Salib itu merupakan kunci sorga bagi kami, sehingga kami masuk ke sorga karena Engkau sudah memberikan kunci itu bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Doa kami bagi virus yang menyerang dunia saat ini, kiranya bebaskan kami Tuhan. Kami mengerti dan kami tahu itu tanda-tanda awal daripada akhir zaman. Tetapi Tuhan, bebaskan kami anak-anak Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur berdoa kepadamu. Kiranya Kau doakan, Kau tolong hamba-hambamu di tempat ini, bahkan gereja Tuhan, bahkan umatmu di seluruh dunia. Bebaskan kami, lindungi dan jaga kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Saudara-saudara yang kasih ke dalam tanganmu dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan amin. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah.